Assalamualaikum Sobat PR. Hari ini kita dalam perjalanan nih mau ke salah satu titik daerah otonomi baru di Jawa Barat. Itu Cianjur Selatan, kita nanti ke Sindang bareng. Nah, ini kita bareng-bareng sama Kang Ono, Ketua DPD PDI Provinsi Jabar, sekaligus di Komisi 4 DPR RI yang membidangi hari ini. Ngobrol-ngobrol soal DOB sih sebenarnya, jadi apakah ini sebuah bentuk apresiasi? Enggak kan, karena si Jatim misalkan, Jatim itu dengan penduduk 40 jutaan, dia punya 38 kabupaten kota. Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 35-34, dia punya hampir 35 kabupaten kota. Sementara Jawa Barat yang penduduknya sudah hampir 55 juta, sampai saat ini masih di 27 kabupaten kota. Jadi kan ada memang seperti ada ketidaktimpangan dan ketidakadilan ya kalau dari sisi di sini gitu. Termasuk akhirnya kan ujung-ujungnya ke dana pusat untuk daerah ya Kang ya. Nah, untuk Cianjur Selatan ini sebagai pendobrak atau gimana Kang? Karena sudah lama kan Jawa Barat mengajukan DOB, tapi baru di akhir-akhir ini nih, mulai di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi mulai disetujui itu Kang. Oke, Assalamualaikum Sobat PR ya. Sobat satu ya. Satu nuhun, terima kasih. Jadi hari ini kita ke Cianjur bagian selatan ya. Salah satu dari 9 CDOB Jawa Barat yang telah diputuskan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ini diawali kan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota yang zaman Orde Baru itu kental sekali sentralistiknya, semua diatur oleh pusat. Nah, sehingga tentunya ada isu bahwa pembagiannya tidak merata, ya, apalagi dulu misalnya tidak mengenal dengan dana alokasi umum dalam dana alokasi khusus. Ya, yang salah satu perhitungannya ya terkait dengan misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi wilayah, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, sehingga setelah reformasi itu kan muncul lah bagaimana semangat reformasi itu, pola pembagian kewenangan itu menjadi desentralisasi. Ya, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi dan kabupaten kota. Nah, sehingga saat itu muncul lah isu terkait dengan pemekaran, pemisahan wilayah apa segala macam, dan Jawa Barat termasuk yang berhasil untuk memisahkan daerah yang paling barat di Pulau Jawa. Paling barat Pulau Jawa, okay. Banten kan? Banten kan terkenal sekali miskinnya, beberapa kabupaten kotanya, Pandeglang, Lebak dan sebagainya. Berhasil tuh. Dan tentunya ini juga ditindaklanjuti, ada beberapa wilayah lain, misalnya di Bandung ya. Bandung misalnya akhirnya terpecah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ya, terus Tasik, misalnya Tasik ya, kota dan kabupaten. Terus Pangandaran. Ciamis jadi Ciamis dan Pangandaran. Ya, jadi tentunya ini semangatnya bagaimana juga mendekatkan pelayanan, bagaimana meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah yang isunya ya tertinggal itu. Nah, sehingga Cianjur ini kan kita lihat sebagai kabupaten di bagian selatan Jawa Barat yang mana tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Masih di 10,4%. Indeks pembangunan manusianya yang terendah 65 poin sekian. Luas wilayahnya lumayan luas ya. Infrastruktur juga mungkin masih terbatas ya. Nah, sehingga pergerakan manusia pun di wilayah selatan itu sangat kurang. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur juga cenderung minus. Apabila kita lihat misalnya di tahun 2020. Nah, sehingga tentunya sangatlah wajar lah ya apabila memang masyarakat dan pemerintah mendorong bagaimana terjadi percepatan pembangunan
di wilayah selatan, Selatan. khususnya di Kabupaten Cianjur yang nanti akan kita kunjungi. Ini besok tuh ini ya penentuan titik nolnya ya. Ya, jadi informasi yang saya dapat dari Bupati Cianjur, jadi besok penentuan titik nol, penentuan pusat pemerintahan, di mana akan dihadiri oleh seluruh camat, seluruh kepala desa, dan masing-masing desa itu membawa air dan tanah untuk digabungkan menjadi satu. Informasinya seperti itu. 16 kecamatan, 160 desa. Betul. Banyak juga ya berarti ya. Dari asalnya di sananya 32 kecamatan berarti ya. Betul. Jadi dibagi dua akhirnya di 16 sama 16 berarti ya nanti. Ya, dibagi Si dua. Cianjurnya 16, kalau Cianjur satunya 16. Sebenarnya potensinya kan ada apa ya? Ada indikator tertentu sebuah daerah bisa dimekarkan gitu ya. Salah satu mungkin potensi ekonominya. Kalau ngeliat kalau Kang Ono kan pasti sering ya sebagai di perwakilan dari Jawa Barat termasuk DPR RI atau di PDI-nya. Potensi apa sih kalau yang ada di selatan ini? Wilayah Cianjur ya? Selatan itu kan langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Berarti kalau itu langsung berhubungan dengan Australia itu. Ya, dekat sekali berarti ya. Berarti Christmas ya? potensi terkait dengan laut. Ya, laut itu atau maritim kan banyak potensi nih. Dari mulai perikanan tangkap, perikanan budidaya, garam, lalu perhubungan, lalu energi sumber daya mineral, energi baru terbarukan, sampai terkait dengan masalah keamanan dan pertahanan negara kan di situ. Nah, yang kedua saya lihat Cianjur ini juga potensi pertanian perkebunannya juga sangat besar. Di sana sudah menghasilkan dari mulai teh, ya, kopi, coklat, ya, dan sebagainya. Lalu misalnya tadi terkait dengan padi, terus juga peternakan. Di sana juga sudah berkembang dari dulu. Nah, saya lihat misalnya ada potensi juga terkait dengan pariwisata. Pariwisata karena biasanya kan yang selatan ini, yang Samudra Hindia ini kan ombaknya besar, terus lautnya, pasirnya putih, gitu kan. Jadi pas sekali kalau misalnya di sana potensi pariwisata itu bisa dikembangkan. Selain itu juga dengan pegunungannya juga kan dekat kan gitu, sehingga banyak curug-curug, banyak air terjun juga tersebar di 16 kecamatan tersebut. Jadi menurut saya memang sangat layak Cianjur Selatan ini dimekarkan. Dimekarkan karena kalau misalnya masyarakat di Sindang Barang atau di Cidaun ke pusat kota terlalu jauh ya, bisa 4 jam 6 jam. Jadi akhirnya pelayanan publiknya jadi cukup memakan waktu dan uang juga kalau perjalanan ke sana ya. Betul. Jumlah penduduknya jadi berapa sih kalau dihitung dari untuk Cianjur Selatannya itu? Di Cianjur Selatan itu kalau data yang saya punya, kalau seluruhnya ya 2,4 juta. 2,4 juta. Ya. 2,4 juta. Nah, saya tidak terperinci nih yang 16 kecamatan ini berapa total aja itu ya. Tapi ya dengan berbagai macam problem yang tadi saya sampaikan, dari mulai infrastruktur ya sampai ke ekonomi apa segala macam, ya mungkin ini Cianjur ya termasuk kabupaten dengan jumlah penduduk yang padat juga. 2,4 juta lumayan besar. Tapi apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya, ya cukup luas nih, 3.840,16 km persegi. Luas juga. Jadi setelah Kabupaten Sukabumi itu yang di wilayah selatan ya, baru Cianjur tuh yang terluas. Cianjur ya, seluas. Nah, kan menariknya juga pemilihan Sindang Barang itu gimana ceritanya kalau boleh tahu? Dari dulu memang kalau saya lihat ya di sana semacam keresidenan ya. Ya, keresidenan. Ya, benar, kalau nggak salah ya, karena di sana ada kantor perwakilan bupati juga. Jadi ada mesnya bupati di sana. Iya.
Jadi mungkin MES itu dulu mungkin menjadi Karisdenan ya, yang mewadahi beberapa kecamatan. Terus juga pada saat itu dihilangkan Karisdenan, mungkin ada kantor tersebut, MES tersebut dijadikan berkantornya bupati pada saat berkunjung ke Cianjur Selatan. Jadi ke sana ya. Jadi mungkin dari dulu memang dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, memang Sindang Barang itu yang paling memadai untuk dijadikan pusat pemerintahan. Oh, di sana ya. Nah, yang menariknya nih, tadi kan ada 9 CDOB baru ya, yang sudah mulai, salah satunya yang mungkin yang baru pertama kali ada selamatan mungkin nanti sekolah titik nol tuh Cianjur Selatan berarti ya? Iya, saya lihat memang perhatikan dari 9 ini baru Cianjur nih, karena memang bupatinya semangat sekali bagaimana mendorong percepatan CDOB ini dilakukan, karena kan tidak mudah juga Kang Satria. Karena kan itu kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat masih moratorium. Tapi dengan adanya semangat ini mudah-mudahan ditindaklanjuti, misalnya membangun infrastruktur dasar apa sih yang dibutuhkan bagi Cianjur Selatan untuk bisa pada akhirnya menjadi tambahan poin pada saat dinilai oleh pemerintah pusat untuk segera dijadikan daerah otonomi baru. Oh, jadi udah karena proaktif juga ya bupatinya berarti ya. Karena kan begini, pembangunan untuk persiapan DOB ini kan harus juga disepakati Kabupaten Induk. Ya, persiapan itu salah satunya bagaimana sudah mulai menganggarkan terkait dengan infrastruktur dasar di calon daerah otonomi baru tersebut. Infrastruktur dasar itu apa saja? Misalnya terkait dengan jalan, terkait dengan pendidikan misalnya. Berapa ruang kelas yang harus dibangun untuk memenuhi seluruh siswa yang ada di wilayah tersebut. Termasuk misalnya infrastruktur dasar kesehatan, rumah sakit. Puskesmas rawat inap itu harus dihitung. Nah, siapa yang membangun, maka ya Kabupaten Induk dulu yang harus mempersiapkan. Nah, sehingga pada saat misalnya infrastruktur dasar itu sudah terpenuhi, maka ini menjadi poin bagi pemerintah pusat untuk mempercepat. Menyetujui. Betul. Nah, nanti juga teman-teman kita juga mau ngeliat nih ke sana beberapa infrastruktur dasar itu, katanya kan kabarnya ada RSUD yang sudah cukup lama mangkrak gitu ya. Kita juga mungkin saya juga pengen tahu tuh. Karena udah dari 2018 gitu. 2018. Iya, sayang juga kalau baru tahap 1 kemarin pembangunan tapi terhenti, ada beberapa hal mungkin juga karena Covid dan lain-lain ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sampai seberapa mangkrak sih rumah RSUD itu kan, itu sebenarnya kata Kang Onod juga tadi ya. Rumah sakit itu salah satu infrastruktur dasar untuk melengkapi itu ya. Betul. Nanti kita juga jalan-jalan berkaitan dengan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah itu. Benar. Kan salah satu parameternya adalah derajat kesehatan masyarakat. Oh, sama tadi sekolah tadi ya, kita lihat juga nanti sekolahnya seperti apa. Terus kita juga akan mampir ke Jayanti ya. Kita lihat ke pelabuhan perikanan di sana. Nah, kalau secara keseluruhan Kang, cukup nggak sih kan kalau tadi ada 9 CDOB yang diajukan oleh Jabar untuk wilayah Jabar, kayak beberapa di antara itu ada Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan yang tadi yang kita akan datangi nanti ya. Terus ada Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, dan Subang Utara. Sebenarnya dengan tambahan 9 ini cukup nggak untuk Jabar? Dengan jumlah penduduk yang 54 ya, sebenarnya selain 9 kan masih ada usulan yang sekarang ini teman-teman lagi bergerak di bawah. Misalnya Cirebon Timur sekarang lagi digagas. Ya kan? Sekarang, itu dari Kabupaten Cirebon berarti ya? Dari Kabupaten Cirebon. Jadi isunya kan dulu tuh, dari dulu juga dari tahun 99, Cirebon Timur dan Cirebon. Yang sebenarnya sudah misalnya dipisahkan antara Cirebon Kabupaten dan Cirebon Kota. Terus ada beberapa lagi misalnya Cikampek, Bekasi, Cikampek. Berarti Kerawang kan? Kerawang, pecahan dari Kerawang. Oh, jadi nanti Kerawang lagi bergerak juga gitu kan teman-teman. Terus kota atau jadinya Kabupaten Cikampek nanti? Nggak tahu, kita belum cek. Tapi intinya Cikampek juga sedang Cirebon Timur, Cikampek. Terus mungkin ada Bekasi juga ya. Ada Bekasi termasuk Kabupaten Bandung.
Oh, yang ke timur kalau nggak Ya, salah. Kabupaten Bandung juga ada. Ya, terus juga Lembang. Oh, karena terlalu jauh kalau dari ini Ya kan, ke itu. Kamprahnya, iya benar. Lembang ingin jadi kota apa-apa gitu kan. Jadi kalau saya cek misalnya ada sekitar totalnya ada 7 lagi. Tambahan 7 rencana pengajuannya. Ada Jadi 7 9, lagi, 7, 16. berarti 16 ya kan, 16 sekarang baru selesai 9. Nah, sehingga kan posisi saat ini kan 27. Ya. Bila kita bandingkan misalnya dengan Jawa Timur yang 38 dengan jumlah penduduk sekitar 40 jutaan gitu kan. Terus Jawa Tengah yang sudah 35 dengan jumlah penduduk yang 34-35 juta. Maka ya sangatlah relevan gitu kan pada saat Jawa Barat tambah 16 misalnya. Iya, benar. Nah, tapi kan tentunya kita pun harus mendasari itu dengan sebuah uji kelayakan. Sebuah kabupaten ini ya bisa menjadi CDOB atau tidak. Iya. Nah, sehingga kan teman-teman saat ini banyak dibantu misalnya oleh Injabar, satu organisasi Injabar yang di bawah Unpad. Unpad. Ya, mereka khusus banyak melakukan kajian terkait dengan daerah otonomi baru. Mereka sudah punya sistem bagaimana menilai suatu daerah ini layak atau tidak. Nah, yang kedua mungkin juga pemerintah pusat juga kan perlu hitungan. Yang mana intinya jangan sampai CDOB ini menjadi daerah otonomi baru, malahan Jadi menambah beban. jadi menambah beban pemerintah juga makin terpuruk misalnya kondisinya. Kondisi ekonomi warganya karena belum siap mungkin gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa contoh misalnya yang berhasil misalnya ya. Di Jawa Barat ya alhamdulillah agaknya bisa dijadikan contoh juga. Misalnya Pangandaran ya, itu pergerakan ini kan tumbuh menjadi secara ekonomi dari mulai pariwisata, pertanian, ya perikanan juga tumbuh gitu kan. Jadi ya mungkin itu bisa dijadikan contoh. Benar-benar. Nah tadi kalau ini yang 9 ini sekarang prosesnya udah sampai mana sih? Informasi terakhir kan gubernur sudah bersurat bantu Pak Ridwan Kamil ya. Jadi bersurat ke Kemendagri. Ya, dan di Kemendagri itu saya cek memang masih moratorium kan. Jadi belum dicabut, khusus dibuka pembahasan CDOB itu terkait dengan Papua. Ya betul. Ya, Papua. Ya, sekarang Papua dari 2 sekarang menjadi 6 ya. Jadi 6. 2 menjadi 6. Nah, untuk yang lainnya belum. Nah, sehingga saya yakin bisa atau tidak ke depan. Nah, saat ini kan kita tentunya kan sedang menunggu nih. Ya, menunggu ya taruhlah pergantian kepemimpinan nasional kan gitu. Juga misalnya daerah kan gitu. Berarti kan nanti 2024 ini akan ada presiden baru, akan ada gubernur baru, akan ada bupati, wali kota yang baru. DPR-nya juga baru, ya kan? DPR-nya juga baru. Nah, sehingga tentunya kita kembali untuk bisa misalnya menegaskan siapapun yang nanti menjadi presiden, gubernur, wakil gubernur, bahwa ini menjadi persoalan yang memang harus segera ditindaklanjuti, ya, dan menjadi urgent bagi Jawa Barat. Kenapa? Ya tadi disampaikan di awal oleh Kang Satria, ketimpangan anggaran. Yang dari pusat, karena kan hitungannya ada DAU, ada DAK, dan ada berbagai macam program lainnya yang sasarannya adalah kabupaten kota. Langsung kan uangnya ke sana ya kan, tidak melihat jumlah penduduk, tidak melihat infrastruktur dasarnya, tapi di mana di situ ada kabupaten kota, maka mereka punya hak untuk mendapatkan program-program itu. Nah, sehingga ya, pada saat Jawa Barat masih tetap 27 kabupaten kota, ya secara totalnya pembangunan di Jawa Barat akan kalah dengan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, sehingga ya mau tidak mau harus, apalagi misalnya Jawa Barat ini kan penyangga ibu kota, walaupun ibu kotanya mau pindah. Tapi kan tetap saja Jakarta ini kalau tidak jadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat bisnis, ya kan pasti akan tetap seperti itu. Iya, betul. Nah, sebenarnya bagi kalau partainya dari PDI sendiri, seberapa penting sih CDOB ini? Sangat penting, ya sangat penting.
Karena dalam setiap membuat kebijakan di PD Perjuangan, ya, harus rakyat sebagai sentralnya. Jadi dalam proses menyusun sebuah perencanaan, rakyat ini harus diajak bicara. Ya. Tingkat pemerintahan yang paling bawah pun harus diajak bicara. Nah, sehingga kita lihat misalnya, saya sendiri misalnya, merumuskan kebijakan pangan, merumuskan kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia. Tanpa kita mengerti apa yang dibutuhkan oleh para petani, oleh para nelayan, oleh para pembudidaya ikan, nggak mungkin kebijakan atau program itu akan berhasil maksimal. Apalagi misalnya seakan-akan top down saja kan itu. Nah, sehingga CDOB ini sangat penting karena inilah senyatanya aspirasi dari rakyat berdasarkan segala permasalahan segala kendala yang ada. Jadi ada yang bilang misalnya, apakah CDOB ini hanya semata-mata untuk bisa mewadahi salah satu kelompok partai sekalipun untuk berkuasa? Kan, ya betul kan. Ya, katanya bagi-bagi kekuasaan, katanya gitu ya. Ya nggak juga gitu kan. Itu akan menjadi bagian lanjutannya saja. Tapi permasalahan intinya bahwa ya rakyat ini butuh pembangunan di wilayah. Biar merata juga ya maksudnya. Ya, jadi PD Perjuangan sangat mendukung, tapi ya kita pun tidak subjektif melihat ini, harus objektif. Makanya perlu ada kajian, harus ada penilaian, kita hitung, ya kan. Jangan sampai juga DOB yang nanti akan terbentuk malahan tadi membebani pemerintah. Dan jadi PR tambahan gitu ya. Ya, makin miskin misalnya rakyatnya. Ya, jangan sampai seperti itu juga. Nah, kalau seperti itu gitu ya kan, eksekutifnya PDI ini ya, legislatifnya PDI kuat, kemudian di eksekutif kan PDI juga presidennya, masih PDI ya presidennya ya? Ya mudah-mudahan PDI. Maksudnya yang sekarang kan masih PDI ya? Oh, ya masih. Nah, apakah tidak ada perbincangan di dua itu ya, biar mempercepat gitu CDOB, atau ada hambatan apa sehingga si moratorium ini belum dicabut gitu? Ya, tentunya Pak Jokowi ini kan bukan hanya diusung oleh PD Perjuangan, ya kan, ada hampir seluruh partai malah sekarang kan, karena Demokrat kan juga bergabung kan gitu. Dan itu pun sebenarnya sudah sering dibicarakan di Komisi 2, lalu di Badan Legislasi, ya kan, selalu bicara terkait dengan bagaimana satu daerah ini mendapatkan dari sisi kewenangan, dari sisi distribusi anggaran dan sebagainya. Sehingga pada saat membahas itu ya mau tidak mau ada sebagian juga yang bicara terkait dengan CDOB. Nah, itu terus kita lakukan, tapi ya tentunya Pak Jokowi kan ada pertimbangan kenapa moratorium, karena memang semangatnya adalah melakukan pemekaran, semangatnya adalah bagaimana pemerataan pembangunan. Tapi kan harus ada prioritas. Makanya kemarin misalnya, siapa yang bisa meyakinkan presiden untuk memberikan prioritas, ya itu yang disetujui. Seperti misalnya Papua, ya kan, Papua kan dianggap menjadi prioritas, dan kita sering mendengar lah teman-teman DPR RI dari wilayah Papua yang setiap kali rapat juga sering ya menyampaikan terkait dengan luasnya wilayah Papua, masyarakatnya yang masih belum mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, sebagainya. Ya tentunya kita setuju itu. Nah, sehingga ya mudah-mudahan ke depan ya khususnya PD Perjuangan ya, akan lebih semangat lagi bagaimana khususnya Jawa Barat didorong bagaimana 9 CDOB dan beberapa CDOB lainnya yang sedang diperjuangkan untuk bisa terrealisasi. Skala prioritas berarti ya kemarin itu karena Papua digas dulu karena betul, karena Papua kan selain ekonomi, sosial kan juga ada isu terkait dengan keamanan. Betul di sana. Siap. Nanti teman-teman, kita juga mengunjungi beberapa daerah. Nah, kita lanjut nanti ya, kita ngobrolnya. Terima kasih, Sobat Bayat.
Yang kami hormati, hadir pada kesempatan ini anggota DPR RI Bapak Ono Surono ST, Atur Nuhun beserta Ibu. Bagaimana kelak pemerintah pusat menjadikan Cianjur Selatan sebagai daerah CDOB yang prioritas segera dimekarkan. Umur maksimal perempuan bisa hamil maksimal. Betul. 35. Bagus Pak, yang penting infrastrukturnya jalan bagus, terutama ini soal rumah sakit kesehatan. Kalau ke Pagelaran terlalu jauh Pak, dan ke Pamengpeuk terlalu jauh. Kalau di sini kan tengah-tengah rumah sakitnya. Kalau ada rumah sakit ini 2019 juga udah ada desas-desus pemekaran. Harapan saya jalan terutama bagus, dan rumah sakit ini harapan saya berjalan pembangunannya, terutama berjalan kembali dan tidak repot-repot lagi jauh. Kalau rujukan harus jauh kan ke Pamengpeuk, ke Cianjur kota. Kalau warga di sini mah jadi langsung aja ke sini, ke rumah sakit Sendang Barang. Assalamualaikum Sobat PR, selamat siang. Hadir lagi kembali di Ngobrol di PR. Tapi kali ini kita dapat kesempatan sangat berharga nih, untuk ikut menjadi salah satu bagian, mudah-mudahan ya Pak ya, daerah otonomi baru di Cianjur Selatan. Dan menariknya ini dari 9 CDOB untuk di Jawa Barat, baru Cianjur Selatan yang malah tadi pagi tuh kita ada ikut upacara peresmian titik nol Cianjur Selatan di daerah atas di Kecamatan Sendang Barang. Itu ada nanti Kecamatan Sendang Barang, Cianjur Selatan ini gambarannya. Cianjur Selatan ini nanti ada 14 kecamatan dan 161 desa. Tadi ada upacara ritual ya, syukuran gitu, ada pesta rakyat, kemudian ada juga membawa tiap daerah itu dari 14 kecamatan lemah dan cainya didirikan satu di sana. Nah, yang menariknya adalah mungkin kita mulai juga dari, kalau kemarin kita bicara secara global secara Jawa Barat dan Indonesia, kenapa Jawa Barat harus ada tambahan daerah dengan Mauno kemarin perjalanan. Nah, sekarang inilah salah satu daerah di Jawa Barat yang akan menjadi utama untuk mudah-mudahan dengan presiden yang baru ya bisa terrealisasi menjadi daerah otonomi baru. Dan yang saya penasaran tuh dari 9 daerah itu yang paling proaktif itu adalah Cianjur. Pak Bupatinya malah mendorong daerah sini untuk buru-buru dimekarkan gitu ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu juga ceritanya juga, kenapa Pak, kan rata-rata kepala daerah tuh mungkin dalam tanda kutip tidak rela daerah kekuasaannya atau daerah wilayah hukumnya itu, wilayah administrasinya berkurang ya, apalagi itu PAD-nya nanti berkurang dan lain-lain, potensinya jadi berkurang. Nah, ini kok Ari Cianjur hoyong tuh buru-buru gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Saya Haji Herman Sherman, Bupati Cianjur, yang saya bekerja itu diawali dari seorang ASN. Ya. Dulu saya bekerja di Dinas PU Kabupaten tahun Cianjur tahun 1989. Saya CPNS diangkat di pemerintah daerah dan ditempatkan di Dinas PU Kabupaten. Saya sehari-hari mengolah infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa. Jalan kabupaten di Cianjur panjangnya hampir 1.300 km. 1.300 Iya, jalan desa hampir 6.000 km. Dan Cianjur ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat. Kabupaten terluas kedua juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa.
jumlah penduduk sudah 2,6 juta penduduk Kabupaten Cianjur. Saya merasakan ketika saya bekerja di Dinas PU Bina Marga, mengolah jalan nggak selesai-selesai. Karena anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, mohon maaf, tidak berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Ya, sehingga kami bekerja di Dinas PU menangani jalan khususnya di Cianjur Selatan, Cianjur Utara tidak selesai-selesai. Karena panjang jalannya ya ada yang panjang-panjang, ada yang 20 kilo, 30 kilo. Sehingga jalan tuntas di awal sudah rusak kembali. Nah, ya. Ketika saya jadi wakil bupati dan juga selama 2 tahun setengah, setelah itu 2 tahun setengah saya dinobatkan menjadi PLT Bupati Cianjur. Tahun 1918 ya, 18. Nah, ketika itu datanglah 2018. Mohon 2018. Ketika itu datanglah seorang tokoh masyarakat Cianjur, Pak Ceng Badi beserta tokoh-tokoh yang lain. Yang saya tahu dari tahun ke tahun tokoh masyarakat Cianjur bersama PMCK mengusulkan untuk menjadi calon otonomi daerah baru. Saya tahu, tapi tidak ada respon dari senior-senior yang saya terdahulu. Tapi ketika saya jadi PLT Bupati Cianjur, dan saya tahu karakter kondisi Cianjur sangat dibutuhkan untuk diadakan pemekaran. Karena saya yakin, kalau tidak dimekarkan, sampai kapanpun Cianjur Selatan terutama ini sulit untuk dituntaskan, terutama infrastrukturnya. Ya. Dan baru itu datanglah, dan ini gayung bersambut, saya sangat menyetujui. Dan akhirnya kita di musyawarah dengan DPRD, ada rapat paripurna dan sebagainya, akhirnya disetujui, dan setelah itu kita arahkan ke Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur dan DPRD-nya. Dan alhamdulillah di sana pun gayung bersambut, karena Pak Gubernur waktu itu menyampaikan Jawa Barat ini merupakan provinsi terbesar di Indonesia, bahkan 40% warga Jawa Barat warga Indonesia ada di Jawa Barat, sehingga anggaran itu kalau dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, padahal penduduk kita padat, kita relatif sedikit. Nah, sehingga gayung bersambut, saya mengajukan, juga Pak Gubernur juga di sana sangat respon, akhirnya disetujuilah oleh provinsi. Dan alhamdulillah sekarang sudah di pusat, walaupun saat ini ya ada moratorium, tapi kami di Kabupaten Cianjur tetap semangat dalam rangka pemekaran. Dan juga kalau kita lihat IPM, Kabupaten Cianjur IPM-nya relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Barat. Karena kami sulit. Infrastrukturnya yang nggak bisa menunjang. Jalan, irigasi, dan juga kesehatan, pendidikan. Di Cianjur masih ada anak-anak sekolah itu masih jalan kaki. Karena infrastrukturnya tidak memadai. Sehingga endingnya IPM kita ini masih rendah di bawah rata-rata yang lain. Walaupun alhamdulillah sekarang pada saat saya menjadi Bupati Cianjur, IPM Kabupaten Cianjur sekarang sudah agak naik. Dari apa? Dari ekonomi dan dari kesehatan. Saya ditugaskan oleh Pak Ketua bahwa Cianjur ini harus ada cek kesehatan. Ya, biasanya dokter-dokter itu jaga warung, datang pasien-pasien. Tapi di Cianjur, saya juga sebagai Pak Ketua, dokter-dokter dan juga para medis harus datang ke warga-warga. Jemput bola. Sehingga derajat kesehatan Cianjur sekarang semakin baik. Program apa itu Pak yang Cek kesehatan. Oh. Nah, sehingga alhamdulillah dari usia harapan hidup masyarakat Cianjur yang dulu 65 sekarang sudah 70 tahun. 5 tahun. Iya. Ekonomi Cianjur juga sekarang sudah semakin meningkat. Lihatnya apa? PAD. Ketika saya menjadi wakil Bupati Cianjur, saya masih teringat PAD Cianjur masih 300 miliar. Sekarang, alhamdulillah dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Cianjur, sudah 1 triliun APBD-nya. PAD-nya 3,4. APBD-nya. APBD-nya 3,4, PAD-nya 1 triliun.
sehingga ekonomi Cianjur semakin baik. Namun di pendidikan saya sulit karena kemarin kita ada COVID-19 2 tahun. Ya. Sehingga jangankan PKBM, anak-anak di sekolah yang umum saja sudah tidak bisa melakukan pembelajaran. Sehingga pendidikan ini butuh waktu. Nah, endingnya tadi, kenapa Bupati Cianjur ingin segera dimekarkan? Karena itu kebutuhan warga masyarakat sudah sangat mendesak untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Cianjur. Itu tadi yang 2,4 juta. Nah, kalau dari kan kalau IPM itu berarti pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, ekonomi udah, pendidikan yang belum kesehatan mungkin, Pak. Nah, tadi kan kita juga sempat datang ke RSUD Sindang Barang, Pak. Kan sayang juga, itu sudah bagus sebenarnya, tapi belum berjalan. Itu kenapa, Pak? Ya, dulu waktu saya wakil bupati itu mendapat anggaran dari Provinsi Jawa Barat dan didanai dari Provinsi Jawa Barat, dan tanahnya tanah pemerintah daerah. Ya. Dan kita pun punya rumah sakit di tengah Pagelaran. Saat itu juga Pagelaran masih tertatih-tatih karena yang pertama alkesnya dan tenaga medisnya. Nah, pada saat selesai rumah sakit Sindang Barang, kami tidak mempunyai anggaran untuk alkes dan pengadaan sumber daya manusia. Karena pada saat itu juga kita terserang COVID-19. Anggaran yang lain pun direfocusing untuk penanganan COVID-19. Nah, saya pada saat COVID ingin membesarkan dulu yang sudah ada, yang sudah jalan. Ya, alhamdulillah sekarang Pagelaran sudah menjadi rumah sakit yang maju, dan alhamdulillah warga Cianjur Selatan tidak usah ke Cianjur tapi bisa di Pagelaran. Nah, kemudian juga untuk rumah sakit Sindang Barang, pada saat itu saya pernah mengusulkan kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, untuk diserahkan menjadi rumah sakit Provinsi Jawa Barat. Karena letaknya sangat strategis di Jalan Nasional Jabar Selatan. Karena Garut pun itu rumah sakit provinsi. Di sana pun rumah sakit provinsi. Nah, alangkah baiknya di Cianjur pun menjadi rumah sakit provinsi. Namun sampai saat ini ya belum ada respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Walaupun saat itu saya sudah ngobrol banyak dengan Pak Gubernur. Sudah ada lampu hijau mungkin aja. Iya, sudah lampu hijau, green light. Tapi merah lagi mungkin ya, Pak. Nah, Kang Ceng Badri, sebenarnya keinginan warga Cianjur Kidul, Cianjur Selatan gitu ya, sampai muncul ada paguyuban masyarakat Cianjur Kidul itu bermulanya dari apa? Dari tahun berapa juga ya? Sebetulnya ya aspirasi itu udah mulai berkembang sejak tahun 90-an yang lalu. Oh, udah lama. Mungkin ke belakangnya udah mulai ada gitu ya secara sporadis gitu ya. Cuman barangkali lebih terorganisirnya ini dimulai dari sejak tahun 2008. Terorganisir, terstruktur, dan semacam itu. Nah, hal yang mendasar gitu bagi Cianjur Selatan itu yang kami rasakan itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama terkait dengan rentang kendali. Jadi aspek pelayanan terhadap masyarakat, di mana sebaran masyarakat Cianjur ini kan cukup luas gitu, Pak. Cukup luas. Nah, apalagi Cianjur Selatan ini kan pertumbuhan penduduknya udah cukup banyak juga. Kurang lebih 700.000 kurang lebih gitu penduduk Cianjur Selatan yang memang dari aspek pelayanannya sangat kurang memadai atau tidak memadai semacam itu. Satu itu. Dan yang kedua menyangkut masalah disparitas. Jadi ada kesenjangan yang sangat luar biasa. Makanya mungkin akan sangat jomplang sekali keberadaan Cianjur Selatan saat itu dari sisi IPM-nya juga. Nah, ini barangkali tidak bisa dijawab oleh satu persatu. Selesaikan masalah misalkan rumah sakitnya dulu, pendidikannya dulu, atau masalah infrastruktur jalannya dulu, tidak bisa seperti itu. Ya, yang kami pikir bersama-sama saat itu, ya salah satu konsep yang mungkin bisa kita ambil sebagai sebuah pilihan yang lebih tepat itu, ya pembentukan daerah otonomi baru. Itu. Dan memang ketika kita lihat juga macam sekarang Pangandaran, contoh yang terdekat Pak Bupati gitu ya. Nah, dengan dibentuk daerah otonomi baru, sangat terlihat bagaimana pertumbuhan ekonominya. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama bisa membangkitkan sumber daya alamnya itu, gitu ya, termasuk sumber daya manusianya itu bisa lebih dibangkitkan lagi gitu. Yang kedua terkait dengan politik anggaran barangkali tetap itu menjadi menjadi sebuah pilihan walau bagaimanapun
Karena tadi kata Pak Bupati bahwa tidak dihitung jumlah penduduk, nah tidak dihitung luas wilayah. Nah itu ya sama aja dengan pemekaran desa juga. Dalam hal ini barangkali bagaimana ada pemerataan anggaran dari pusat, sehingga kami yang sejujurnya di sini kan sumber daya alamnya cukup banyak juga ya. Jadi sumbangan ke pusat itu banyak juga. Jadi ingin ada keadilan dari sisi itu. Itu kira-kira lah gitu ya. Yang melatar belakangi kami itu karena memang tetap kami ingin ada pemerataan keadilan secara kesejahteraan yang berkeadilan semacam itu. Pernah ada cerita warga nggak? Kan karena saking jauhnya kemarinnya kalau cerita-cerita saking jauhnya mereka mengakses sebuah layanan publik akhirnya malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Misalkan warga yang mau ke rumah sakit terlalu jauh, pernah ada cerita gitu nggak? Bukan pernah lagi itu. Kalau dulu kebetulan saya pernah jadi kepala desa nih. Ceritanya tahun 2000 sampai 2007 Pak. Saat itu kan lagi sulit-sulitnya. Desa mana Kang? Desa apa? Desa Rawagede, Kecamatan Tanggeng. Jadi saat itu kalau dari Wangun kita mau ke Rawagede itu lewat Wangun itu kadang-kadang motor disimpan dititip karena jembatannya belum ada. Jadi pakai pohon kelapa gitu kan. Oh nyebrangnya pakai pohon kelapa gitu ya. Ada juga kita turun ke kali. Jadi motor nggak bisa pakai itu Pak. Nah ini persoalan bukan bukan dongeng lah gitu kan. Saat itu bagaimana ketika ada orang yang sakit sudah parah dan tidak bisa diobati lagi di sini, kan harus dirujuk Pak ke kota. Nah, tidak jarang mereka kemudian meninggal di perjalanan. Saking sulitnya mengaksesnya. Saking sulitnya, karena kan ini terlalu jauh ya. Dari kita mau ke kota itu jauh. Yang melahirkan mestinya kan gini, kalau misalkan ada fasilitas kesehatan yang memadai di sini, nah ini tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Artinya ada segera tindakan medis semacam itu. Ini banyak kasus di mana yang mau melahirkan sampai meninggal di perjalanan, yang sakit juga meninggal di perjalanan, kecelakaan juga meninggal di perjalanan. Itu kan persoalan kemanusiaan ya, macam itu. Nah itu salah satu contoh lah gitu. Bagaimana Cianjur Selatan ini harus mengambil sebuah pilihan yang tepat dan strategis, yaitu dengan pembentukan daerah otonomi baru. Nah itu barangkali di situ. Nah, mungkin tadi Kang Ono kan kita kemarin nggak ngeliat ya pas di perjalanan ternyata antusiasme warga tinggi sekali ya pas ke arah sana itu ya. Perjalanan tadi udah padat, di lapangan juga penuh banget gitu ya. Iya tuh makanya dari semalam pas pengajian. Kita isi gosah. Malam itu masuk juga susah itu. Saking antusias warga masyarakat Cianjur Selatan ingin menjadi daerah otonomi baru gitu ya. Nah, dari pusat sendiri perjuangannya seperti apa sih kan kemarin mungkin kita ngelihat secara asimilasi udah lancar ya, tapi ketika ternyata antusiasme warga seperti ini gitu ya di Cianjur Selatan, apakah tergerak juga dari DPR RI ya untuk cepat-cepat nih biar di moratorium dibereskan? Karena ini bisa menjadi contoh nih di Cianjur Selatan bagi daerah 9 CDOB lainnya nih. Jadi program pemekaran daerah atau calon daerah otonomi baru ini sangat kental terkait dengan proses penyusunan perencanaan yang dari bawah, bottom up. Yang kedua aspiratif. Nah yang ketiga terkait dengan teknokratis. Nah ini pun harus digabungkan. Ya. Jadi prosedurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ada musyawarah desa. Musyawarah desa dibawa ke pemerintahan yang lebih tinggi, lalu diputuskan oleh DPRD, lalu ada keputusan kepala daerah bupati, lalu disampaikan ke provinsi. Tapi sebelum diputuskan itu ada kajian dulu kan, teknokratisnya dijalankan, kajian akademisnya, FS dulu, feasibility study-nya dibuat. Lalu disampaikan ke provinsi, provinsi juga dibentuk lagi misalnya pansus ya antara DPRD dengan pemerintah provinsi. Lalu dibuat lagi FS-nya, dicek lagi, ya kan? Biasanya menggandeng kalau di Jawa Barat Injabar dari Unpad biasanya, Prof. Kerry dan teman-teman. Nah setelah selesai, ya kan? Lalu juga dicek kembali kan terkait misalnya syarat misalnya ibu kotanya di mana. Terus di FS juga kan infrastruktur dasar yang sudah terbangunnya apa, apakah sudah memenuhi atau belum. Nah tentunya ada sebuah rumus ya, kalau saya dengarkan yang disampaikan oleh Prof. Kerry misalnya ada sebuah rumus apakah daerah ini layak atau tidak.
ya untuk dijadikan CDOB. Nah, sehingga alhamdulillah di Jawa Barat kan baru 9. Baru 9 termasuk Cianjur Selatan dianggap layak untuk dilanjutkan proses pembahasannya ke pemerintah pusat untuk dijadikan CDOB. Nah, cuma tentunya kan ada beberapa rekomendasi yang disampaikan. Dan tentunya juga ada sebuah penilaian apakah memang daerah ini pada saat menjadi CDOB apakah akan membebani pemerintah pusat dari sisi anggaran. Nah, sehingga ada salah satu komponen yang menjadi prioritas satu daerah ini segera dijadikan DOB atau belum waktunya, misalnya terkait dengan infrastruktur dasar, Kang Satria. Tadi disampaikan misalnya jalan, terus infrastruktur pendidikan, berapa ruang kelas, apakah ruang kelas itu sudah memenuhi seluruh murid yang ada di wilayah itu. Terus infrastruktur dasar kesehatan, ya ruang rawat inap misalnya, dokter, perawat, tenaga kesehatan, ya. Nah, itu pun akan menjadi sebuah ya jadi potensi di daerah yang calon daerah otonomi baru itu kan akan dinilai termasuk infrastruktur dasarnya, sehingga pada saat misalnya daerah itu sudah tercukupi infrastruktur dasarnya atau misalnya kurangnya sedikit, nah, nanti kan pemerintah pusat kan menganggap bahwa ini tidak akan membebani pemerintah pusat. Ya. Nah, sehingga tentunya dalam proses ke sana perlu juga tadi komitmen dari kepala daerah yang kabupaten induk. Karena untuk membangun infrastruktur daerah sebelum nanti ditetapkan itu kan harus ada ketentuan untuk menganggarkan. Ya, dari APBD kabupaten. Ya. Dari APBD kabupaten, mungkin dari DPRD provinsi ya untuk membangun infrastruktur dasar tersebut. Nah, sehingga tadi saya tertarik, dan saya pun mengalami betul lah ya. Biasanya nih, Pak Ceng Badri nih, pemekaran itu hanya dijadikan alat politik. Janji seseorang, ya kan? Janji seseorang. Oh, dukung saya, tenang nanti saya mekarkan. Gak pernah tuh dimekarkan. Ya kan? Nah, makanya saya ngomong ke Pak Bupati, saya tuh sering terkaget-kaget. Kalau mendengar Cianjur tuh ada terobosan apa gitu kan. Makanya nih, hari ini alhamdulillah saya diundang Pak Bupati untuk hadir. Ya jujur saja awalnya saya nggak ngerti Pak Bupati bahwa ini akan ada penetapan titik nol dan seperti IKN-nya, IKN-nya Cianjur kan gitu. Ada internet-internet juga ya kan? Iya. Nah, sehingga kan kalau saya lihat dari situ, wah berarti ini serius benar. Serius benar ini. Bukan hanya wacana, bukan hanya janji, karena sudah jelas tuh lahannya tuh. Milik pemerintah daerah. 40 hektar gitu. Ada 40 hektar. Tadi yang kita berdiri di tengah-tengah itu nanti akan jadi taman, ya kan? Betul. Titik nol tadi. Titik nol, ya kan? Nah, sehingga ini pun tadi disampaikan oleh Pak Bupati sudah ada anggaran 200 miliar lebih ya Pak? 225 miliar. 225 miliar untuk infrastruktur di Cianjur Selatan. Jadi menurut saya memang apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Cianjur ini pasti akan mempercepat bagaimana Cianjur Selatan, Kang Ceng Badri untuk segera menjadi Kabupaten Cianjur Selatan. Ya kita apresiasi lah. Nah, tinggal nanti provinsi misalnya ya. Provinsi juga kan harus ada kontribusi. Ya kan ada kewenangan provinsi juga terkait dengan jalan provinsi, terkait dengan irigasi sekunder, bidang pertanian, ada beberapa hal lainnya termasuk tadi yang kita mampir di rumah sakit yang belum beroperasi itu ya. Itu pun ya seyogyanya juga dipikirkan oleh provinsi. Apalagi tadi Pak Bupati sudah menyampaikan karena ini jalan nasional, keterbatasan anggaran di kabupaten juga sudah menyampaikan ke gubernur untuk statusnya diambil alih oleh provinsi. Nah, tentunya ini kan menjadi juga aspirasi yang harus juga kita sampaikan ke DPRD, ke gubernur, nah sehingga mudah-mudahan Pak Bupati bisa juga menindaklanjuti kembali. Mumpung tahun ini juga tahun politik, biar seluruh orang yang berkontestasi politik di 2024, ya baik pilpres, lalu pileg, lalu pilkada, ya paling tidak sudah mengetahui potret Cianjur Selatan apa yang
diinginkan oleh rakyat dan apa yang harus nanti dilakukan, direalisasikan. Iya, saya tertariknya juga tadi penentuan titik nol itu menjadi bentuk sebuah keseriusan ya dari Pak Bupati dan daerah Kabupaten Induk ini, bahwa ini harus mulai dimekarkan. Sudah dimulai berarti harus sampai tuntas gitu ya Pak Bupati ya. Nah, saya tertarik itu kenapa dipilih di sana di titik nol itu? Ya. Jadi begini, tadi disampaikan juga bahwa calon otonomi daerah itu harus mempunyai ibu kota. Nah, kemarin itu pada saat ada kajian, saya itu mencucukkan dua, yang pemerintah mempunyai tanah yang sangat luas. Pertama Cibinong, Kecamatan Cibinong, kedua Kecamatan Cinangbarang. Ternyata hasil kajian dari akademik yang cocok adalah di Kecamatan Cinangbarang. Gitu. Dan alhamdulillah kami mempunyai tanah 40 hektar dan itu pun sudah dibikin site plan-nya. Di situ tadi ya? Sudah, kita udah buka site plan-nya, termasuk kantor bupati, DPRD, kepolisian, TNI, Kajari, dan semua perangkat daerah kita letakkan di sana. Dan titik nol itu nanti menjadi pusernya, menjadi taman, yang itu tidak boleh dirubah sampai kapanpun. Dan itulah titik nol, cikal bakal, dan kilometer nol pun ada di sana. Nah, kalau ini nih, tempat ini. Nah, ini itu adalah mes Pemda. Dan insya Allah mes Pemda ini akan kami buat untuk pendopo Bupati Kabupaten Cianjur Selatan. Komitmen saya pada saat saya tanda tangan kebersamaan dengan DPRD, ini sudah dianggarkan untuk menjadi pendopo Bupati Cianjur Selatan di tahun 2022. Anggaran 10 miliar saya anggarkan. Iya, desainnya sudah seperti pendopo Cianjur, tapi miniaturnya nggak sebesar itu. Cuma ada COVID-19, ya, refocusing. Tapi insya Allah masyarakat Cianjur ya Cianjur Selatan, dan kita juga tidak patah semangat. Di tahun 2024 ada pilkada dan ada pilpres, ada pileg, membutuhkan anggaran yang sebesar. Kita arahkan ke tahun 2025, insya Allah ini akan saya bangun kembali untuk persiapan pendopo Bupati Cianjur Selatan. Jadi yang nanti siapapun jadi Bupati Cianjur Selatan harus berterima kasih ya, karena udah disiapin sudah anggaran-anggarannya. Kami Kabupaten Induk sangat siap sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kita menyiapkan anggaran 225 miliar untuk infrastruktur di tahun ini. Itu untuk apa aja? Jalan. Fokus jalan. Terutama jalan-jalan yang akan menghubungkan antara kecamatan-kecamatan. Ini kan masih banyak di Cianjur Selatan yang jalan belum terhubung. Oh, jadi fokus untuk di Cianjur Selatan? Iya, Cianjur Selatan saja 220 miliar. Itu hanya infrastruktur jalan dan jembatan. Belum puskesmas, belum perbaikan SD, SMP, MCK, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu hanya jalan saja. Ini menandakan kami, Kabupaten Induk, sangat serius untuk pemekaran Cianjur Selatan. Karena ini sudah darurat. Darurat. Dan tadi bicara mengenai pendapatan. Cianjur Selatan itu potensi. Kita mempunyai laut sepanjang 70 kilo. Terbentang mulai dari Garut, Cianjur, dan Cianjur dan Sukabumi. Di di kecamatan Cidaun, Cinangbarang, dan Agrabinta. 70 km terbentang. Dan itu potensinya untuk menanam perikanan udang. Budidaya udang, karena waktu oleh Pak Menteri Kelautan diambil airnya, ternyata Cianjur Selatan ini terbaik di Indonesia untuk budidaya udang. Sehingga dalam tata ruang saya plot untuk budidaya udang. Nah, itu pun insya Allah akan mendapatkan PAD dan wisata. Kabupaten Cianjur. Banyak curug-curug yang lain Cianjur Selatan itu yang potensi untuk menjadikan wisata. Gitu. Insya Allah PAD Cianjur Selatan saya yakin ini pun akan bangkit manakala kalau sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Cianjur Selatan. Itu lebar Pak, kan kayak Ciamis dulu dengan Pangandaran, ketika Pangandaran terpisah, Pangandaran jadi lebih moncer. Begini, saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Cianjur Induk. Nanti kalau dipisahkan, berarti kita pun Cianjur Induk akan lebih konsentrasi. Ya saya sampaikan tadi, sekarang itu luas, bikin jalan 20 kilo, rusak deh. Akhirnya jalan di tempat. Tapi kalau dipisahkan, kita akan konsentrasi di sana saja.
Sehingga masyarakat Cianjur Utara pun akan lebih cepat dalam pelaksanaan pembangunan. Apalagi PAD di sana kan cukup tinggi, bisa kalaupun misalkan anggaran dari pemerintah pusat sekarang PAD sudah tinggi, ya kita bisa dialokasikan PAD untuk pembangunan percepatan Kabupaten Cianjur Utara maupun Selatan. Ya, nah itu ya, mungkin mindsetnya harus diubah juga. Jadi pemekaran itu sebenarnya bukan bagi kekuasaan, bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi justru lebih kepada layanan publiknya. Layanan publik. Kekuasaan mendapat hanya juga dengan takut ya. Justru otomatis masyarakatnya terbalik kalau calon-calon terbalik kan. Ayo mekarkan tapi nggak jadi. Kita mah nggak ada urusan ke sana. Yang penting saya ingin melayani warga masyarakat Cianjur, baik di Induk maupun di Selatan. Gitu. Nah, tadi ngebahas soal, kalau dari Kang Ono tadi ada unsur pembebanan anggaran, tapi mungkin yang salah satu menjadi perhatian tuh selain itu adalah ketika ada moratorium, terus ada undang-undang pemerintah daerah, tapi si PP-nya ini belum turun. Nah, kalau dari teman-teman PMCK tuh lebih ke menuntut moratorium atau turunan dari itunya di RPP-nya di beresan dulu? Ya, kalau kita melihat dari sisi tataran normatif ya tentu bicara soal regulasi. Apa ya, Undang-Undang 23 2014 itu kan sebagai payung hukumnya di situ. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, PP 78 2007 gitu kan. Nah, kemudian ya dirubah jadi Undang-Undang 23 2014. Nah, dari sejak itu sampai sekarang kan masih sifatnya RPP aja. Jadi kita justru di sini di depan Pak Bupati, di depan Pak Dewan ini salah satu perjuangan yang mesti diselesaikan dalam waktu cepat itu dan segera mungkin itu untuk segera disahkannya RPP itu, Pak. RPP Detada dan Sertada itu. Karena tanpa itu sebetulnya ini kan tidak bisa juga, Pak. Nah itu, kalau Papua mungkin karena otsus. Tapi kalau luar itu kan ya Otda, Pak. Nah maka output daripada kegiatan ini kami pun sebetulnya nanti insya Allah kita mengaudiensi ke Jakarta juga gitu, Pak. Kang Ono. Gitu. Nah, cuma karena di sini juga ada ini wakil kita yang di Jakarta, Pak Bupati. Insya Allah langsung. Mudah-mudahan bisa jalur tolnya. Iya, ini kan Pak Ono itu dari partai penguasa gitu kan ya. Jadi pesan kami Cianjur itu ya, Cianjur Selatan, tolong sebelum habis masa jabatan Pak Presiden Jokowi, ya RPP-nya segera disahkan. Itu aja. Dan suara ini bukannya dari kami Cianjur Selatan. Karena kita juga gabung di Porkoda, gabung di Porkonas, itu suara se-Indonesia. Karena kalau masalah moratorium, saya pikir Pangandaran juga dulu Mekar udah mulai masuk yang namanya moratorium. Oke, jadi gitu. Jadi gini Kang, beberapa kali kan saya ikut ya pada saat pengesahannya di DPRD. Jadi pada saat disahkan bersama-sama, itu tuh masih panjang. Iya. Masih panjang. Terus misalnya ada kesan beberapa yang saya tangkap, oh saya sudah kok punya kewenangan, saya dipakai kok mengusulkan ke atas. Iya. Terus diam gitu kan? Iya. Ya nggak akan bisa. Betul. Nggak akan bisa. Harus ada perlu perjuangan baik ke atas. Yang kedua apa yang harus kita persiapkan terkait dengan persyaratan-persyaratan itu kan itu. Nah, posisi di pusat, informasi yang saya dengar kan ada 300-an. Iya. CDOB itu ya? Iya, CDOB di seluruh Indonesia, ya kan, di seluruh Indonesia. Nah, sehingga kan kita harus ngambil momentum yang didasari dengan potensi yang kita punya, sehingga orang tidak perlu berpikir lagi, oh ini harus nanti membebani apa, karena memang senyatanya kita sudah siap. Kita sudah siap. Makanya saya berharap sih ke depan, kalaupun tidak sekarang, karena kan sekarang udah tahun politik. Gubernur PJ, keluar PJ. Alhamdulillahnya Cianjur kan tidak PJ, kan pilkada lagi. Tinggal dilanjut. Nah, pada saat PJ kan saya yakin juga kan tidak mempunyai kekuatan yang full untuk mengaspirasikan itu. Nah, sehingga yang pertama tentunya saya berharap 9 CDOB ini solid. Ya. Dari mulai Bogor, Garut, Cianjur, Indramayu, Subang, Tasikmalaya ini solid. Meremuskan sebuah pemahaman apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya harus dilakukan. Kemarin misalnya saya dengar, teman-teman mau demo ke DPR RI, ya kan, demo. Saya diskusi, kalaupun demo ya memang menjadi hak.
Tapi alangkah lebih baiknya kita susun dulu. Langkah-langkahnya kita susun. Apa yang menjadi kekuatan di masing-masing daerah itu, apa yang sudah akan di-backup oleh pemerintah kabupaten dengan mengalokasikan APBD-nya untuk membangun infrastruktur dasar, apa yang harus dilakukan oleh gubernur, berapa anggaran yang akan diberikan ke 9 CDOB tersebut, ya kan, dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau saya di Komisi 4, saya akan dorong. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati misalnya, ada potensi laut panjang pantainya 70, ini panjang banget nih Bang. Cuma kan kita lihat misalnya, pelabuhan hanya ada di Jayanti aja yang beroperasi dan ada nelayannya. Dan itu pun keluar masuknya susah tuh karena ombak, ya kan? Karena belum ada breakwater yang representatif lah. Nah, saya pun akan bicara ke menteri misalnya, pertanian, irigasi ini harus dibangun. Butuh embung nggak? Butuh longsorit nggak? Butuh sekunder nggak? Gitu kan. Terus pada saat bicara meningkatkan kesejahteraan rakyat di Cianjur Selatan, apa sih yang harus didorong? Di sini misalnya sudah ada kopi di perkebunan ya. Selain teh, ada teh, ada coklat, ya kan? Ada kelapa, dan berbagai macam. Pertaniannya ya padi, hortikultura dan yang lainnya. Nah, sehingga dari sisi itu pun kan sebenarnya kita bisa dorong, bicara sudah mulai mendorong bagaimana ekonomi ini juga tumbuh. Peningkatan kesejahteraan rakyat juga ini tumbuh. Nah, sehingga pada saat saya pernah diskusi, udah, pokoknya dikerjakan dulu apa yang dimampu oleh daerah, ujungnya itu nanti pusat. Nah, bisa nggak kita seperti itu? Pada saat bisa, ya bisa jadi kan seperti Papua. Karena Papua otsus, karena yang bicaranya terkait dengan isu keamanan di sana, Pak, juga terkait dengan kesejahteraannya, pendidikannya, apa segala macam, ini mendorong. Semua clear nggak? Di DPR clear loh. Clear, karena udahlah sepaham semua gitu kan. Tapi itu pun kan ada beberapa teman-teman yang dapil Papua yang setiap paripurna itu selalu ngomong kan. Nah, kita pun kan perlu seperti ini. Nah, sehingga ke depan, Kang Satria ya, 5 tahun nih, mungkin hampir 10 tahun ya, 10 tahun saya menjadi anggota DPR RI, hampir 10 tahun. Mungkin ya teman-teman diundang oleh gubernur untuk membicarakan apa yang harus diperjuangkan oleh DPR RI di tingkat pusat hanya 1 kali. Oh, jadi komunikasi sebenarnya. Iya. Jadi pada saat ini saya bicara sama teman-teman di Cianjur, kan ada juga teman-teman yang dari dapil sini yang di DPR RI kan. Ya kita sama sekali belum bicara terkait dengan masalah CDOB. Jujur kan? Iya. Jadi kalaupun coba track saja, misalnya anggota DPR RI asal Jawa Barat, siapa yang bicara CDOB? Hanya mungkin ya tidak semasif mungkin Papua tadi gitu kan, tidak semasif wilayah-wilayah lain. Nah, sehingga ini juga menjadi sebuah catatan nih, siapapun nanti gubernur ke depan, bahwa CDOB ini harus dikerjakan keroyokan, keroyokan, semua aspek politik dipakai, APBD dipakai, ya kan, semuanya dipakai gitu kan, untuk terjadi percepatan. Nah, dan 9 ini kan baru awal nih, teman-teman kan lagi bergerak lagi nih. Misalnya wilayah saya, Cirebon misalnya. Cirebon, ada Cirebon Timur ya, sekarang sudah bergerak, sudah ada beberapa rapat paripurna DPRD, nah itu kan diusulkan. Terus Cikampek misalnya, terus Indramayu sudah. Terus ini Bandung. Oh, yang Kabupaten Bandung. Tambahan ya? Yang tambahan ya? Kabupaten Bandung. Nah, terus ini usulan kota Lembang juga. Kota Lembang ada juga. 7 kalau nggak salah. Ya, pokoknya ada 7 lah. Semua totalnya 16 ya. Iya, betul, 16. Ada 16. Nah, makanya saya sering ditanya, ngapain sih mendukung CDOB, orang ini moratorium segala macam. Nah, kalau kita tidak bicara sekarang, kapan lagi? Kalau ujungnya kita selalu membandingkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari sisi penduduk, luas wilayah, diperhadapkan dengan alokasi DAU, DAK dari pemerintah pusat dan program-program lainnya, ya tertinggal jauh Jawa Barat. Karena itu tadi ya, jarang ngomong mungkin. Ya itu, jadi ke depan ya bagaimana kita disatukan, isunya dibuat masif, ya,
dan kita berjuang bareng. Atau pada akhirnya bicara terkait dengan siapa sih yang jadi bupati, siapa sih yang jadi wali kota, gitu. Ya kan rakyat pun sudah ngerti, gitu. Ya, pintar sekarang rakyat gitu kan. Siapa yang mau perjuangkan, ya pasti dipilih. Orang yang mempunyai komitmen yang jelas ya pasti dipilih, kan simpel gitu kan. Tapi kadang-kadang, wah ini nih ada nih panitia pemekaran, forum komunikasi pemekaran. Oh, jangan-jangan dia pengen jadi bupati nih, pengen jadi wali kota, kan belum apa-apa sudah seperti itu dulu gitu. Ada nggak? Ya memang dulu ada gitu kan. Ada. Orang pengen mekar karena pengen berkuasa, tanpa menghitung terkait dengan sumber daya, potensi, ya kan, keunggulan-keunggulan yang ada di daerah itu. Tapi terus nih pemerintah pusat kan belajar. Ada CDOB yang berhasil, ada yang gagal. Jangan sampai yang gagal ini kan terulang kembali, ya kan? Sampai akhirnya IPM-nya jadi turun, kemiskinannya naik, tingkat pendidik, angka lamanya sekolahnya naik, turun gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga ya menurut saya inilah momen yang tepat, dan ini dimulai di Cianjur, Pak Bupati. Ya, mudah-mudahan pada penetapan titik nol akan dibangun fasilitas kantor bupati, OPD dan sebagainya. Ini ya dilakukan juga oleh 8 CDOB lainnya di Jawa Barat. Kan, ya kan, mohon menjadi ini pemicu ya, jadi pemicu. Jadi influencer, supaya yang lainnya ikut gitu kan. Model Cianjur. Iya. Itu seperti itu ya, tadi udah dibikin titik nol, artinya kan sudah mulai. Ketika dimulai gitu ya, ketok palu harus mulai jalan dan harus jadi gitu ya. Dan kan simpel tadi yang disampaikan Pak Bupati. Apakah tidak merasa, ini nanti lepas, kewenangannya berkurang. Kan Bupati ini akan diukur kinerjanya terkait dengan penurunan angka kemiskinan, stunting, kenaikan angka IPM, penurunan angka stunting, kan semua wilayah. Pada saat misalnya Pak Bupati, baik itu program-programnya, secara otomatis kan kinerjanya juga akan dinilai baik gitu kan. Apalagi tadi sudah ada Cianjur Selatan jadi, Cianjur induknya pasti tetap akan support rame atau malahan tambah rame. Dan Cianjur kan punya sejarah, kalau tidak salah kan pernah jadi ibu kota Jawa Barat kan itu. Priangan. Ya Priangan. Sebelum Bandung kan. Cianjur dulu. Cianjur dulu. Karena waktu itu ada Gunung Meletus, Gunung Gede, nggak dipindahkan ke Bandung. Ke Bandung. Jadi pendopo Cianjur ini yang sekarang itu ibu kota Priangan. Ibu kota Priangan. Iya kan? Ada sejarah itu, jadi saya yakin ke depan Cianjur akan makin maju. Amin. Nah, Pak Herman, mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan nih ke Sobat PR, termasuk juga teman-teman di wilayah Cianjur dan pemerintah-pemerintah daerah yang sekarang juga akan dimekarkan gitu ya. Mungkin ada harapan seperti apa? Ya, Sobat PR dan warga Cianjur yang saya cintai, saya banggakan. Yang pertama, ini adalah wujud dari keseriusan pemerintah Kabupaten Cianjur. Tapi kalaupun pemerintah berserius, tidak ditunjang oleh warga masyarakat, ini kelihatannya agak melemah pun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, tentunya ini harus bersama-sama dengan potensi yang ada di Kabupaten Cianjur Selatan, harus bersama-sama dorong agar tujuan kita bisa berhasil. Saya setuju banget dengan Pak Ketua, kalau kita mengharapkan moratorium dicabut, kelihatannya susah. Karena tadi hampir ratusan yang ingin menjadi CDOB baru, dan anggaran pun bukan sedikit terbebani ke pemerintah pusat. Kita, Pak Ketua, sebaiknya yang Pak Ketua sampaikan, kita sumber daya yang ada di sini rapatkan barisan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, sehingga nanti pemerintah pusat akan melihat. Nah, mudah-mudahan seperti itu, kebijakan pemerintah pusat akan menggolkan Kabupaten Cianjur Selatan. Di samping juga kita ada 9 anggota DPR RI yang dapil Cianjur dengan Bogor, itu pun saya sudah diagendakan, akan kita kumpulkan untuk mendorong percepatan JDOB Cianjur Selatan. Yang paling terakhir, masyarakat Cianjur berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tujuan kita ini untuk memekarkan Cianjur Selatan, tujuannya agar masyarakat sejahtera, IPM naik, stunting turun, dan endingnya masyarakat sejahtera bisa cepat terwujud.
sehingga semua bekerja. Terima kasih. Ceng Bari, Kang Ceng. Ya, Mungkin teman-teman seperjuangan juga yang sama lah untuk memperjuangkan daerah Pemekaran. iya. Harapannya juga. Tentu harapan kita bahwa di internal kami para penggiat usulan perkara Pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan, ya tentunya tetap semangat kita ya, tetap kita bangun solidaritas kebersamaan. Jadi jangan putus asa karena alhamdulillah kita pertahankan 15 tahun dari 2008 sampai hari ini kami belum absen, Pak. Belum absen. Dan ini barangkali sebagai bukti bahwa kita akan mampu melalui berbagai hambatan dan rintangan. Dan kita harus terus pertahankan itu. Dan yang kedua kita harapkan juga seluruh masyarakat sebagai Pak Bupati sampaikan, nah, kita bersama-sama bahu-membahu untuk perjuangkan untuk membangun Cianjur Selatan sebagai langkah strategis kita untuk agar pusat juga bisa segera merealisasikan keinginan kita. Ke Pak Bupati bahkan juga ada harapan. Harapannya barangkali yang pertama kita ingin ada didorong juga oleh regulasi adanya perda percepatan tentang percepatan pembangunan Cianjur Selatan sebagai payung hukum. Jadi supaya ini calon daerah persiapan ini juga punya payung tersendiri. Dalam hal kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk Cianjur Selatan. Yang kedua yang tadi disampaikan Pak Bupati juga kaitan dengan progres ke depan setelah titik nol ini semoga bisa segera terrealisasi. Barangkali. Terima kasih. Pak Ono. Ya, menurut saya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Jadi selain CDOB tadi disampaikan Pak Ceng Badri juga terkait dengan percepatan pembangunan Jabar bagian selatan kan Perpres 87/2021. Tentunya kan pemerintah pusat juga sudah punya perencanaan, nah, sehingga kan harus diselaraskan juga. Betul. Ya, apalagi misalnya butuh tadi regulasi berupa perda terkait dengan percepatan itu. Nah, sehingga tentunya tahapan-tahapan harus terus dikerjakan. Pak Ceng Badri, ya, Pak Bupati, saya di tingkat provinsi ya pasti akan minta teman-teman DPRD provinsi akan kawal ini. Dan tadi alhamdulillah misalnya dimulai di Dapil Jabar 3, Jabar 3 ada 9 orang. Ya nanti akan dikumpulkan oleh Pak Bupati, ya insya Allah pastilah teman-teman akan mendukung. Apalagi misalnya 91 anggota DPR RI dari wilayah Dapil Jabar dikumpulkan semua nih. Keren. Ya kan? Ya itu akan mempercepat. Tapi hari ini ya ini saya melihat tadi titik nol ini kayaknya akan jadi destinasi wisata itu. Insya Allah. Ya, yang mana? Tadi sudah banyak yang selfie. Iya, banyak yang selfie. Jadi titik ekonomi baru ya. Jadi kayak nanti kayak IKN. Iya. IKN. Ya mudah-mudahan ini awal yang sangat baik. Ya. Yang pasti tanah akan melonjak nih harganya. Udah mulai. Ada sudah diumumkan kan itu. Pokoknya selamat Pak Bupati, jangan pernah lelah untuk membantu rakyat. Ya Pak Aceng juga ya tentunya saya sangat berterima kasih sebagai anggota DPR RI apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati Kabupaten Cianjur, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Nah, terima kasih para narasumber, Kang Ono, Pak Bupati, Kang Aceng. Nah itu teman-teman Sobat PR, intinya sih kalau dari perbincangan ini ya, suatu hal yang bisa menjadi terwujud itu adalah komunikasi dan guyup. Bagaimana semua pihak yang berkepentingan turut peran serta di dalamnya, termasuk nih para anggota-anggota dewan yang nanti nih ada CDOB baru nih. Bisa nggak teman-teman ini mengawal mereka di pusat pemerintahan, di pemerintahan pusat, termasuk dari teman-teman yang di daerah ini melengkapi semua kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ketika boleh mereka jadi DOB sudah bisa berjalan dan tidak membebani lagi bagi masyarakat, justru malah layanan publiknya makin membaik dan IPM-nya makin naik gitu. Terima kasih teman-teman semua, Bapak-bapak semuanya. Sobat PR, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat PR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sore ini sedang di Pantai Jayanti, Kecamatan Sudaun, Kabupaten Cianjur.
yang ini termasuk wilayah Cianjur Selatan. Dan tadi pagi saya dengan Pak Bupati, siang juga kita melihat berbagai macam infrastruktur di Cianjur Selatan yang mudah-mudahan ini menjadi permulaan. Titik nolnya sudah ada, Kang Reli. Titik nolnya di Sindang Barang. Nah, sehingga kita bicara terkait dengan Kabupaten Cianjur Selatan, di mana salah satu potensinya adalah perikanan, terutama perikanan tangkap, ya. Di mana di sini pangkalan pendaratan ikannya, PPI, yang mengelola adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi saya dengan Kang Reli, ini Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Kabupaten Cianjur, lalu ada Kang Mahpudin, jadi Sunda pisan Empun Mahpudin, ya. Terus Sekretaris Un Sujadi, nah ini Sunda pisan juga. Terus Bendahara Rukun Nelayan Rudi Hartono. Nah, sehingga tentunya Kang, saya kan lama juga di perikanan sejak muda lah, malah sejak kecil lah, sama saya anak nelayan, anak pesisir, tapi di Indramayu. Jadi permasalahan utama di sini itu apa sih? Jadi permasalahan yang pertama itu yang paling signifikan sekali ini adalah penambatan perahu, Pak. Lambat labu. Ya, kolam labu. Ya, berarti itu kolam labu ya? Ya. Jadi dari sekian banyaknya perahu itu kan diperkirakan perahunya ini sampai 700, Pak. 700. Sampai 700 unit. Itu sedangkan yang telah dibuat oleh pemerintah cuman 60 sampai 80. Kapasitasnya 80. Sisanya tercecer, Pak, di mana-mana. Oh, berarti di belakang saya nih, di belakang kita nih. Ini kapal yang tidak masuk. Yang tidak masuk ke kolam. Jadi sehingga kalau terjadi banjirop atau hujan musiman, itu hujan lebih daripada 3 jam sampai 4 jam, itu perahu akan tenggelam. Oke. Ya, terutama yang di sebelah sana yang tidak terjangkau oleh juru batu. Berarti pakai jangkarnya pakai batu. Pakai jangkar, terus ditambah batu. Iya. Supaya tidak hanyut. Tapi kalahnya sama hujan. Sama banjir juga, sama banjir alami. Itu tiap tahun pasti ada. Oke, setiap tahun kira-kira berapa unit kapal kerugian yang mengalami seperti itu? Diperkirakan itu dua musim, 2 penghujung hujan sama banjirop itu 2 kali, Pak, 2 kali kejadian. Diperkirakan sampai 25 sampai 30 per musim apa setahun? Setahun. Itu yang wajibnya. Rasa ayah nusunah gitu. Belum lagi kecelakaan. Belum yang kecelakaan. Sekarang aja tuh, hari ini tuh di Pantai Cikakap ada yang tenggelam, 1 orang sekarang belum ketemu. Oke, kembali lagi ke masalah infrastruktur, ya. Tahun berapa ini bangun? 67. Ya. Yang ini yang kolam labu. Oh, yang kolam labu ini 2007. 2007 hanya. Waktu itu kondisi kapal masih berapa? Itu masih sedikit dulu perahunya. Ada. Masih bersekitar 100-an lah. Sekitar di bawah 100. Berarti Kang Mahpudin ini dibangun menyesuaikan kapasitas perahu waktu itu. Iya. Pak. Sekarang sudah berapa tahun berarti? Sekitar 15 tahun lebih, 17 tahun. Ya, 17 tahun. Perkembangannya sudah mencapai 700, tapi fasilitasnya belum ditambah. Belum. Sudah pernah mengusulkan? Sudah. Kemana? Ke provinsi. Ke DKP, ke provinsi, Pak. Ke DKP. Oke. Belum ada respon? Belum ada. Dulu sempat ada, Pak, mau dibangun, tapi kendalanya, ada COVID ya. Ada COVID. Berarti tahun 2000, 2001, 2002. Diundur, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan lagi, Pak. Oke. Nah, Kang Un, ini tuh produksi sehari tuh berapa ton? Apa ya, Pak? Produksi ikan.
Ini kalau lagi melimpah ini dari satu perahu itu bisa nyampe 3 kintal ya Pak? Iya. 3 kintal, 4 kintal Sampai 5 nyampe. kintal. Nah, bahkan kalau misalkan yang lagi bagus, itu di angka 7 kintal, 6 kintal itu keluar satu Berarti perahu. taruhlah 5 kintal. Iya. Ada rata-rata ikan berapa? Harganya Pak? Harganya ada berkisaran Pak, tergantung jenis ikan Pak. Rata-rata Ada, misalnya. kalau rata-rata ya di angka 25 ribu ya. 20 Ikan layur itu. Ya lumayan juga kan. Berarti kalau 5 kintal kali 25.000 berapa tuh? 7,5 juta. 12 juta setengah. 12 juta setengah, Pak. 12 juta setengah. 12 juta setengah. Iya. Itu satu kapal? Satu kapal. Pak. Dikali? Kalau sekarang ya 600-700 Nah, Pak. ya kan potensinya kan sangat besar, ya kan sangat besar. Nah terus terkait dengan TPI jalan nggak? Sekarang belum kayaknya. Belum. Karena kan TPI-nya udah roboh. Itu bekasnya, Pak. Udah Itu roboh. bekasnya. Nah, berarti ikan ngejual ke baku langsung. Ke baku langsung, Pak. sesuai Baku komitmen langsung. perjanjian. Nah, ada komitmen. Ya perjanjian, Pak. Perjanjian. Berarti ada ikatan. Ya, ada ikatan. Ada- Juragan sama anak buah, Pak. Oh, jadi juragannya itu adalah bakul ikan yang punya kapal, yang punya kapal. yang menjalankan ABK. Ya, ada yang bagi punya- hasil berarti. Iya, bagi hasil. Menguntungkan nggak bagi nelayan sistem itu? Sistem Alhamdulillah, untuk saat ini alhamdulillah Alhamdulillah ya. menguntungkan. Untuk saat ini Bakul itu cuma ngambil 25% Pak, dari hasil. Dari perahunya Pak. dari perahu Oh, itu dari dari perahu. perahu. Sewa perahu itu Sewa juga perahu. Tapi harga dari bakul. Iya, bukan dari harga bakul. pasar, bukan lelang kan? Bukan, Ya, ya, harga dari bakul cuma ngambil 25%. Iya. Nah, 75%-nya dibagi. Yang 75% mah Gini, ini Pak, kembali ke bagi ABK. nelayan. Kembali ke Itu nelayan. maksudnya Hanya- dibagi ke ABK. Iya. Iya, iya, ABK Pak. Setelah dipotong perbekalan apa? Iya, Iya, Pak. bersih Setelah Pak. dipotong. Oh, setelah bersih dibagi 25, 75. Ya lumayan juga sebenarnya. Dan di beberapa lokasi lain paling 50-50. Iya. Itu juga Pak kalau Tergantung ini, kalau Pak. misalkan gini Pak. Kalau memang kita sewa aja kapalnya, kita mancing itu baru 25%. Oke. Jadi si juragan itu menyediakan perahu aja sama mesinnya. Sama mesin. Beda lagi kalau misalkan perahunya dari juragan, alatnya dari juragan, semuanya dari juragan. Termasuk perbekalan. Ya, itu berapa? 50-50. Oh iya, berarti sama. Berarti sama. Nah, dengan sistem seperti itu, kalau lancar nih 1 bulan, kira-kira berapa trip? 20 trip sampai 20 Mas. Nyampe, Pak. 20. Nyampe. Berarti liburnya 10 hari lah ya. Iya. Sebulan kira-kira dapat penghasilan berapa? ABK. Kalau lagi musim Pak. Iya, lagi musim. Kalau lagi musim mah itu ya lumayan besar. Dapat 3 Lumayan juta. besar Pak kalau lagi musim. Lebih 5 juta dapat. Kalau 5 juta itu kadang-kadang 2 hari juga udah dapat Pak. Oh, Lima Kalau juta lagi mah 2 musim. hari aja Enggak, dapat. maksudnya per orang. Iya, Iya, per orang. Oh, benar. Iya. Iya. Kalau misalkan lagi musim itu Pak, sagin aja Satu hari. hitungannya. Musimnya bulan apa? Biasanya itu Setelah halodo panjang, Pak. Nih, sekarang ini Sekarang lagi ujungnya. musim. Nah, ini ujung ini. ini mulai masih Nih, kecil-kecil Pak Ini, ikannya. ini Oktober memang lagi musim. Iya, lagi iya. musim. Kapal layur ya. Iya. Layur Pak. Layur. Ya lumayan juga sebenarnya ya. Iya. Kalau misalnya sebulan bisa 5 juta lebih sampai 10 juta. Nah kalau paceklik, Nah, itu Pak resikonya. Kalau paceklik ada berapa bulan dalam 1 tahun? lumayan lama ya kalau paceklik. Gini Pak, ceritanya kalau dulu memang alatnya sangat tradisional sekali. Itu adanya dipancing aja. Tapi Oke. kalau memang lagi paceklik, kita paceklik semua. Mungkin kalau sekarang kan alatnya nih ada Bervariasi. bervariasi. Ada Misalkan, jaring, ada bubu, ada sebagainya. gimana gitu. Nah, terus Itu dapat sedikit dihindari lah. Jadi tidak seperti kayak dulu. Kalau sekarang mah jadi dibilang memang kalau musim paceklik kita masih bisa makan. Jadi ada juga kalau memang kita menggunakan jaring gillnet itu kan musim paceklik, musim angin, musim selatan. Paceklik. Musim paceklik. berarti musim paceklik itu mulai bulan Desember. Musim angin aja. Ya, Desember. Angin barat ya. Bulan Bulan 6. Iya. Januari nggak ini? Iya. Januari ya itu juga Pak, masih Juga. cuk. Januari sampai bulan 6. Ya, awal paceklik gitu Januari. Januari awal Iya. paceklik sampai bulan 6. Ya. Yang hampir setengahnya kan? Iya. Setengah tahunnya gitu. Itu kalau Musim itu angin barat itu kalau Iya. memang gini Pak, itu kalau musimnya jadi, tapi tidak setiap musim jadi Pak. setiap tahun gitu. Tidak setiap tahun jadi. Itu. Ada kalau setahun ini nggak ada baratnya, 2 tahun ini nggak ada baratnya. Kan ada anomali Ya, cuaca tidak gitu. bisa diprediksi Tidak sekarang. bisa dari situ Pak. Iya.
Ya, berarti kan sebenarnya dengan kondisi infrastruktur seperti ini tidak ada kapal yang lebih besar dari yang kita lihat nih ya. Tidak ada. Berarti berapa GT nih? 15 PK Pak. 15 sampai GT-nya berapa? 2 GT lah ya. 2 GT. Nggak ada yang di atas 5? Tidak ada. Pernah dicoba? pernah dulu hancur, Pak. Kenapa? Karena hancur karena tidak ada tempat sandar, Pak. Tidak ada tempat sandar. Karena ditaruh di Tidak ada tengah kolam ya. labu. Kalau kolam labu kena ombak, Iya, hancur. karena hancur. Kalau misalnya infrastrukturnya dibangun, tambat labunya diperluas, kolam labunya diperluas, ada yang bisa ngoperasikan 5 GT, 10 GT di sini? Banyak, Pak. Banyak. Di sini udah banyak yang Udah banyak yang Pak. tahu, Pak. Udah banyak yang tahu. Siap seminggu misalnya di laut. Sebulan siap, 2 bulan Sebulan siap. udah pernah? Udah masuk ini dulu pernah kapal 5 GT. Yang 5 GT, Pak. Di mana? Di sini, Pak. Oh, yang itu, Sebelum yang hancur bantuan itu. itu. Iya. Kuat nih. Kuat seminggu, 2 minggu gitu kuat. Iya, Karena kadang-kadang selatan itu nggak kuat tuh. Kuat, Pengennya harian terus. Ya kan? Iya. Nah, sehingga kan kuncinya Kang Reli kan kalau mau dikembangkan potensi perikanan tangkap di Cianjur Selatan ya harusnya kan dibangun ya. Iya, harusnya dibangun, Pak. Ya kan? Iya. Harapannya itu kan. Ya, harapannya ada pembangunan kolam labu itu terutama. Kolam labu. Kalau kolam labu sudah dibangun, pasti masyarakat kan akan berpikir Iya. untuk meningkatkan usahanya. Ya, usahanya. Termasuk yang tadi Pak, kalau memang ini dibangun, perahu kecilnya masuk, yang di tengah ini ceritanya bukan yang kecil lagi, nanti yang Iya. besar Pak, yang dikategorikan yang 5 GT lebih. Itu Nah, kalau selain Jayanti, di mana lagi sebenarnya sentra perikanan tangkap? di Cidahon Pak, perbatasan Agrabinta sama Sinang Barang. Agrabinta sama Sinang Barang. Perbatasannya Banyak juga kapal di sana. ada di sana, ada. Malahan Nah, kalau yang di dekat yang Sindang Barang itu katanya pindahnya ke sini nelayannya. Iya, iya. Dari situ juga Katanya semua iya, Iya. berarti ke sini semua. Iya, Nggak sementara ada ke itu, sini. Nggak punya dermaga apa itu, Pak. nggak ada punya dermaga. Iya. Pedagangnya kumpulnya di Iya, sini. gitu. Itu yang dikategorikan Yang dari Cikangkap ke sini. dari yang punya orang sini Pak, belum lagi yang dari Agra, belum lagi yang dari Sinang Barang, belum lagi yang tamu-tamu datang yang hanya singgah di sini Pak. Ini penuh. Nah, kalau misalnya laut sini, laut Cianjur nih, nelayan luar suka masuk kan? Masuk. Dari mana? Dari dari Binuangan, Lampung, Ujung Genteng, Pelabuhan Ujung Genteng, Ratu. Pelabuhan Ratu. Iya, Lampung sampai sini? Lampung, Karawang. Karawang? Iya, lagi ada di sini. Masuk Sekarang di sini. Muter gitu. Di sini ada gitu. Sekarang Tinggal banyak, di sini banyak Banyak sekarang. nelayan. Maksudnya nelayan Kerawang, stay-nya di sini, pakai kapal di sini, apa kapalnya dari Kerawang terus dibawa ke sini? Enggak, kagak pakai kapal orang sini. Pakai kapal Oh, pakai sini. kapal orang sini. Kerja aja di sini, Pak, dia. Oh, kerja aja. Berarti yang kapal yang suka ke sini dari luar Cianjur berarti dari Sukabumi. Iya. Ya, dari Kamu itu Jombang. Pak Garut. Garut. Dari Iya. Pelabuhan Ratu. Nah, kalau nelayan sini sampai mana jauhnya? Cari ikannya. Sampai ke Lampung juga Pak, sampai Sampai ke kalau Lampung. lagi musim. Sana ke Jawa Timur juga. Ke Jawa nyampe. Timur juga nyampe. Oke, berarti ini kan dengan pancing itu kan berarti ikannya tadi itu layur, Iya. kakap merah. Iya. Ya, terus Giti, tongkol. tongkol. Ya. Terus Tenggiri. tenggiri. Ya. Ikannya bagus-bagus Pak. Iya, bagus banget. Kerapu. Kerapu. Nah, di sini ada nelayan lobster nggak? Banyak. 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 Lagi musim itu banyak, Pak. Banyak. Hampir setengahnya ya. Setengahnya kalau bisa. Iya, itu pakai jaring itu Pak, pakai jaring nilon. Iya. Pakai jaring nilon. Ya, jadi memang permasalahan di Jayanti ini ya infrastruktur dasar perikanan tangkap. Iya. Kolam labu, tambat labu, ya kan termasuk misalnya tadi apa namanya? Alat tangkap. Pengerukan ya? Ya, pengerukan. Pengerukan, terus kapalnya kecil-kecil perlu variasi alat tangkap yang lebih Iya. produktif, Betul, tapi Pak. tetap harus ramah lingkungan kan? Iya. Terkait dengan TPI Siap. yang sudah rusak, Iya. ya. Terus mungkin ya permodalan ya, Iya. Iya. ya kan? Harus ada sokongan Pak. Ya, PR-nya masih banyak, tapi ya mudah-mudahan gini. Mudah-mudahan cerita hari ini ditindaklanjuti, Iya, ya, siap, ditindaklanjuti siap. karena pemerintah kan punya juga terkait dengan peraturan presiden percepatan pembangunan di wilayah Jabar bagian selatan, termasuk di dalamnya ya potensi perikanan. Dan ini kan masih
apa ibaratnya masih perawan laut Ya, laut selatan tuh. Masih steril itu Pak. Jadi Samudra Hindia ini masih under fishing, yang eksploitasi eksplorasinya belum banyak. Tapi memang tantangannya ombaknya besar kan. Iya. Itu. Ya Kang Rally, terus Kang Un, ya, Kang Mapun. Nah Kang Rudi nih belum nih. Kalau harapan terkait dengan perlindungan misalnya, perlindungan nelayan dari sisi asuransi, harapan nelayan apa? Kan Mbak, tadi ada yang hilang gitu kan. Apa sih yang selama ini diharapkan? Yang selama ini diharapkan sama nelayan, Pak, ya harus ada asuransi lah. Asuransi sudah berjalan belum yang program pemerintah pusat yang KKP? Yang belum semuanya, Pak. Tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu lah. Belum semua. Nah sekarang yang mandiri berarti ikut? Ada itu. BPJS? Iya, dari 1 bulan berapa preminya? 16.000 itu. 16.000. Iya. Nah, kira-kira itu ditanggung oleh pemerintah gitu ya? Sebagian. Sebagiannya itu ditanggung oleh pemerintah, sisanya oleh kita yang bayar. Oke. Ya tentunya kan kita berharap semua hal yang menjadi kebutuhan nelayan dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan memang harus dilakukan. Jadi ya mudah-mudahan ya ini menjadi obrolan sore hari yang insya Allah nanti Bupati juga. Tadi seyogianya Bupati mau ikut tapi ada agenda nanti malam kan. Yang masih di titik nol. Nah, sehingga ya mudah-mudahan akan kita tindak lanjuti dan mudah-mudahan juga teman-teman dari PR juga bisa ya menyampaikan kepada pemerintah, kepada publik terkait dengan kondisi di Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Atur nuhun Kang. Siap. Ya kita akhiri Sobat PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.